Ini beras yang paling mahal di dunia. Ya, gimana ya rasanya beras termahal di dunia? Jadi ini konon kalau beras atau padi ini ditanam di tempat lain selain di dua desa itu, aroma dan juga warnanya berubah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Canda akan mencoba makanan khas Bugis dan juga Makassar. Coba tebak apa namanya? Namanya adalah songkolo, teman-teman. Jadi songkolo adalah apa ya, seperti makanan dari beras ketan. Dan ini dikasih kelapa dan juga ikan asin. Tapi yang spesial kali ini Canda akan mereview songkolo dengan beras ketan termahal di dunia. Jadi anehnya lagi adalah beras ini hanya bisa tumbuh di dua desa yang ada di Nrekang ya teman-teman. Teman-teman penasaran? Yuk ikuti video Canda. Nggak usah kuahnya datang. Sambelnya tipis. Ikan asin itu ya. Ikan asin. Jadi ini taburannya apa, Bu? Serundeng. Serundeng iya. Sama ikan asin aja dua. Ikan asin sambal. Oh, ada Tambah sambalnya. telur 5.000. Telur asin. Iya. Telur asin 5.000. Telur asin 5.000 ya. Oh, ini kelapa apa ini ya nih? Ini kelapa biasa yang original, tidak diapa-apai, cuma tambah garam saja. Oh, nggak pakai. Yang garam. original murni. Yang merah, yang Iya. pakai kelapa yang ini. Kasih kelapa putih separuh lah, kelapa putih separuh, kelapa asli. Kalau itu biasa ada kamu murni, nggak mau diapa-apai. Iya. Jadi nikahan kan. Jadi ini adalah beras dari Nrekang, teman-teman. Jadi ini hanya bisa tumbuh atau hanya bisa ditanam di dua desa yang ada di Nrekang. Jadi ini 1 liternya 60.000. Kalau yang ini beras ketan biasa. Jadi beras ini juga, beras ketan ini sudah mendapatkan sertifikasi sebagai atau hak paten ya, sebagai kekayaan alam hayati dari Nrekang, teman-teman. Ya. Jadi ini kalau nggak hujan jualannya di depan, di tepi jalan. Ini hari apa aja, Bu, jualannya? Tiap hari jualannya? Tiap hari jualannya. Oh, saya kira Sabtu Minggu aja. Tadinya Sabtu Minggu, cuma karena banyak anunya. Ya. Pelanggannya. Pelanggannya yang minta. Iya. Banyak yang tanya. Banyak yang tanya jadi. Jadi ini berada di belakang kantor Bupati, Jalan Nasrun Amrullah ya. Depan kantor camat. Depan kantor camat. 20 kan? Satu porsi berarti berapa ini, Bu? 20.000. 20.000 ya kalau pakai Pakai telur bolu asin. mandoti. Iya. Paling 2 atau 3. Enggak satu lagi. Bisa gabung begini ya? Mau digabung begini aja. Nggak apa-apa, Bu. Oh ya, kira saya kasih. Kalau dipisah Soalnya kan malah. mesti kena Ya. udara ini supaya Iya. karena nggak diapa-apain, nggak dimasak, cuma langsung dikasih garam saja. Jadi ini teman-teman biasanya khas Bugis itu suka pakai kelapa putih atau yang tanpa bumbu ya, langsung pakai garam saja biasanya. Kalau ini yang serondengnya, ini yang Makassar, Bu ya. Ya, Biasanya Makassar pakai ini, pakai serondeng. Ya, ini ikan asin. Ikan asin tadi direbus dulu, Bu ya. Iya. Direbus dulu baru Goreng. Oh, digongsong pakai ini bumbunya. Ini kan berasnya mahal, Bu, pulu mandoti. Sebenarnya gimana sih cara masaknya?
biar enak, biar empuk. Ya. Apa beda cara masaknya? Masaknya itu dimasak kayak nasi arot begitu. Tambah minyak kelapa yang ditanak sendiri. Minyak kelapa? Iya, jadi ada tambah aroma lagi. Oh. Tapi minyak kelapa juga khusus, bukan sawit, Iya. kan? Iya. Berarti bikin sendiri minyak kelapanya? Iya, dari kampung ya. Minyak Iya. sendiri. Memang ini. Ya, apa namanya, coconut oil apa itu? Coconut oil ya? Iya. Tapi asli mungkin olahan sendiri ya? Iya. Yang Nggak berani kalau. yang alami. Iya, terus setelah itu dikukus sampai empuk. Dikukus? Iya, kurang lebih sejam lah. Nggak pakai santan dia? Karena santannya sudah jadi itu iya. Oh, yang coconut oil tadi? Coconut oil tadi. Oh, istilahnya penggantinya itu? Iya, penggantinya. Karena kalau saya pakai santan, biasa takutnya cepat basi. Oh. Kayak kelapa yang khusus ini kalau biasa Iya. orang mau siang ini saya nggak kasih ini yang kelapa putih itu. Dia Maksudnya nggak dicampur ya? enggak dimasak. Nggak dimasak? Iya, murni. Oh, jadi ini langsung ini? Enggak, sudah diparut langsung. Oh, dimakan. diparut langsung disajikan ya? Enggak. Ya. Lebih ke rasa atau ini apa? Rasanya juga beda karena beda ya mungkin memang. santannya kalau dimasak pakai santan kan dia akan berminyak sendiri. Kalau Iya, ini kan iya. sudah santannya dijadikan minyak Betul, dulu iya. baru dipakai. Iya. Jadi ini adalah songkolo yang saya bilang tadi teman-teman ya. Jadi isinya ada beras ketan. Beras ketan ini namanya adalah pulu mandoti, teman-teman. Ini beras yang paling mahal di dunia. Jadi harganya 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Jadi kalau pas lebaran itu harganya sampai 100.000 rupiah Per liter. dan itu hitungannya per liter, bukan per kilo ya. Selain beras ketan ada juga serundeng. Nah, ini yang berasa. Ada juga yang original kelapa putih yang cuma pakai garam. Kemudian ada apa nih, ikan asin dan juga sambelnya. Nah, saya akan nyoba beras ketannya atau pulu mandotinya. Ya, gimana ya rasanya beras termahal di dunia? Teksturnya itu empuk dan aromanya itu wangi ya. Jadi tidak seperti beras ketan yang lain. Di lidah itu rasanya empuk dan lembut sekali ya. Biasanya kalau saya makan beras ketan itu agak keras, tapi pulu mandoti ini lembut sekali teman. Warnanya juga beda nih dengan beras ketan yang lain. Jadi ini konon kalau beras atau padi ini ditanam di tempat lain selain di dua desa itu, aroma dan juga warnanya berubah teman-teman. Jadi tidak seperti di dua desa tersebut. Dan di desa tersebut kalau beda sawah ditanamnya itu juga katanya tidak seperti yang di tempat itu. Jadi hanya di beberapa tempat juga di desa itu. Saya nyoba pakai serundengnya ya, dan juga pakai sambelnya. Rasanya bagaimana Bapak? Iya, serundengnya ini manis dan asin. Ada, kalau perpaduan dengan ketannya itu rasanya pas teman-teman. Apalagi tambah sambelnya ya. Ini ikan asinnya. Jadi ikan asinnya itu bukan hanya digoreng, tapi dia sudah dibumbu seperti ini.
Jadi ini cocoknya biasanya disajikan pada saat pagi hari. Jadi pada saat sarapan biasanya ini makanan khas dari Bugis Makassar. Cocoknya memang untuk sarapan. Tapi ada juga beberapa tempat yang menjual ini 24 jam, teman. Saya kira kalau ketan cocok saja ya, mau pagi, siang, malam cocok saja.